Oke, masih dengan Profesor Kardus. Radiasi. Radiasi merupakan emisi atau transmisi energi yang umumnya terpancar dan dapat merambat melalui ruang dalam bentuk energi partikel atau gelombang. Tahukah Anda, dari banyaknya radiasi di alam semesta, seperti radiasi elektromagnetik, sinar UV, gelombang mikro, pancaran foton, atau radiasi akustik, dan lain-lain. Diketahui ada bentuk radiasi yang berbahaya, yang umum kita sebut sebagai radiasi pengion. Disebut radiasi pengion karena paparannya dapat mengionisasi atom atau molekul. Beberapa radiasi pengion yang berbahaya diantaranya adalah radiasi nuklir, seperti halnya radiasi alfa, radiasi beta, atau radiasi gamma, juga sinar X. Radiasi nuklir merupakan bentuk radiasi yang tercipta dari peristiwa ketidakstabilan nukleus atau inti atom. Kata nuklir berasal dari kata nukleus atau nuklida atau inti atom. Contoh, radiasi alfa. Radiasi alfa adalah radiasi partikel, di mana partikel inti helium 2 proton dan 2 neutron dapat terlepas dari inti atom yang tidak stabil. Radiasi alfa dapat dihasilkan dari proses peristiwa peluruhan unsur radioaktif. Diketahui, selain radiasi alfa, ada pula radiasi beta yang memancarkan partikel beta elektron yang juga dapat terbentuk karena produk peluruhan unsur radioaktif. Dan yang ketiga adalah radiasi gamma. Radiasi gamma adalah yang paling berbahaya dan mematikan. Tidak seperti radiasi alfa atau beta yang peluruhannya berbentuk partikel, di mana pancaran partikel hanya dapat menembus material tertentu. Diketahui radiasi gamma berbeda. Radiasi gamma bersifat elektromagnetik, sangat tipis dan halus karena bersifat gelombang berenergi. Radiasi ini sangat mematikan. Diketahui radiasi gamma dapat menembus ke jaringan padat, bahkan ke tulang manusia, merusak organ, DNA, RNA, dan sebagainya. Paparan gamma dosis di atas 50 Gauss diketahui dapat membuat Anda kejang-kejang sebelum kemudian akan meninggal beberapa saat kemudian. Lantas, bagaimana ya radiasi gamma dapat terbentuk? Tahukah Anda, kemunculan radiasi gamma tak seperti radiasi alfa atau beta yang dapat terpancar langsung dari inti atom yang tidak stabil atau radioaktif. Namun, radiasi gamma berbeda. Sinar gamma atau radiasi gamma hanya dapat muncul dari inti atom yang tereksitasi. Dalam fisika, eksitasi merupakan keadaan atau sistem yang memiliki energi lebih besar dari keadaan dasarnya. Contoh, eksitasi elektron di atas inti atom yang didapat dari pancaran energi sinar UV. Diketahui pada orbital tertentu, sebuah elektron dapat melompat ke orbital yang lebih tinggi saat elektron tersebut terpapar energi sinar UV. Pada keadaan itu, elektron dapat tereksitasi atau mengalami peningkatan energi. Namun, hal tersebut tak abadi. Setiap materi yang tereksitasi pasti akan menstabilkan dirinya sendiri. Diketahui, saat elektron mengalami keadaan eksitasi, elektron akan menstabilkan diri dengan cara akan memancarkan energi emisi foton elektromagnetik. Hal tersebut akan membuat elektron turun ke orbital dasarnya. Pada pembentukan sinar gamma diketahui juga demikian. Pada keadaan tertentu, inti atom atau isotop khusus dapat tereksitasi karena pengaruh energi eksternal. Contoh, isotop potasium 40. Diketahui, isotop radioaktif ini memiliki energi berlebih di intinya. Untuk menstabilkan keadaan isotop tersebut, inti atom tersebut akan memancarkan sinar gamma yang terpancar secara energik. Dan tahukah Anda, baru-baru ini pesawat eksperimental NASA ER-2 berhasil menemukan fenomena langka, yakni badai tropis semburan gamma. Hal ini tentunya merupakan informasi baru untuk memahami struktur energi internal yang dapat tercipta pada siklon tropis. Karena fenomena seperti ini bisa sangat mengerikan jika tiba-tiba menyambar pesawat yang terjebak
dalam awan badai. Eksperimen ini merupakan program penelitian Universitas Bergen, Norwegia yang bekerja sama dengan Pusat Penerbangan Antariksa Amerika, yakni NASA. Bahkan, temuan eksperimen ini telah diterbitkan di jurnal Nature edisi 2 Oktober 2024 ini. Menurut ilmuwan, ledakan gamma tersebut tak kasat mata, tapi energinya sangat kuat hingga akhirnya dapat terdeteksi oleh detektor NASA di pesawat IR-2, yakni Aloft, yang memiliki beberapa sensor untuk mendeteksi kilatan petir, emisi gelombang mikro, pancaran muon, dan salah satunya adalah sinar gamma. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut sangat sulit untuk ditemukan. Kita mustahil mengamatinya dari orbit bumi atau dengan menggunakan satelit, karena peristiwa tersebut berlangsung di rentang milidetik. Saat itu para ilmuwan sedang terbang di ketinggian 20.000 meter di dekat awan badai tropis Karibia, di mana pada saat itu tim berhasil menangkap 25 titik semburan gamma yang tercampur dengan kilatan badai petir yang menggelegar. Peristiwa tersebut berlangsung selama 50 hingga 200 milidetik di wilayah selebar 100 km yang tampak seperti percikan air mendidih, ujar Martio Marcialdi, salah satu kelompok tim ekspedisi tersebut. Diketahui fenomena ini adalah fenomena kedua yang berhasil ditemukan tentang bagaimana proses sinar gamma dapat terlahir di atmosfer. Setelah sebelumnya, para ilmuwan juga berhasil menangkap kilatan sinar gamma terestrial yang terdeteksi oleh teleskop Fermi yang dihasilkan dari peristiwa tumbukan sinar kosmik di atmosfer. Namun, pada badai tropis ini proses pembentukannya berbeda. Di sini, sinar gamma terbentuk ketika medan listrik di atas 100 juta volt bergerak dalam awan yang tidak stabil. Ketika medan listrik tersebut bergerak, maka terjadilah collision atau tumbukan elektron dengan partikel udara dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Peristiwa ini mirip dengan keadaan yang terjadi pada penumbuh akselerator partikel hadron seperti pada LHC di CERN, di mana peristiwa collision tersebutlah yang diketahui melahirkan semburan sinar gamma dalam badai tersebut. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang semburan gamma badai tropis. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Universitas Bergen mengabarkan.